Hai guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai aneka pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara di dalam instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Untuk selengkapnya, simak video berikut ya. Yang pertama, akuntabilitas. Nilai-nilai dasar pada pegawai negeri sipil itu ada 5. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kesadaran adanya tanggung jawab dan kemauan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi, seorang pegawai negeri sipil harus bertanggung jawab akan tugas pokok ataupun fungsi yang wajib dia lakukan. Akuntabilitas sendiri ialah suatu prinsip dasar bagi suatu organisasi ataupun perkantoran yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dan memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan baik pada atasan ataupun pada kantor. PKB bahwa akuntabilitas ialah memiliki prinsip dan dimensi. Yang pertama yaitu adanya komitmen, kedua itu sesuai dengan perundang-undangan, yang ketiga menunjukkan tingkat pencapaian suatu tujuan, yang keempat ya berorientasi pada pencapaian visi dan misi, dan yang kelima ialah jujur, objektif, transparansi, dan juga serta inovatif. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa indikator. Indikator akuntabilitas ialah pertama bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan pekerjaannya, bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua ialah jujur, baik dalam pekerjaan ataupun dalam hal apapun. Yang ketiga kejelasan akan target, yaitu menjalankan sesuai dengan visi dan misinya. Yang keempat netral, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang kelima yang mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Adil, juga adanya transparansi, konsisten, serta partisipatif. Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu ialah memenuhi hak warga negara. Kedua itu mendorong partisipasi masyarakat. Yang ketiga berperan aktif dalam suatu kebijakan masyarakat. Keempat mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang baik. Yang kelima mengetahui akan alasan kebijakan publik tersebut. Yang keenam mengembangkan ilmu pengetahuan baik di lingkungan perkantoran maupun di masyarakat. Yang keenam yaitu meningkatkan pengelolaan informasi kepada badan publik ataupun kepada masyarakat. Contoh dari akuntabilitas sendiri ialah dengan hadir tepat waktu pada perkantoran, di mana hadir tepat waktu ialah menumbuhkan suatu integritas kepada lingkungan perkantoran sendiri, di mana hadir tepat waktu merupakan suatu indikator dari terbentuknya suatu akuntabilitas pada lingkungan kantor itu sendiri, di mana dengan hadir tepat waktu ia akan merupakan dasar awal untuk membubuhi nilai-nilai dasar pada pegawai negeri sipil itu sendiri. Yang kedua ialah konsisten, di mana seorang pegawai negeri sipil harus konsisten akan pekerjaannya, harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan sangat efisien, di mana dengan konsisten seorang pegawai negeri sipil akan membubuhkan nilai-nilai dasar pada diri dia dan akan meningkatkan kinerja dalam dunia perkantoran ataupun pekerjaan. Contoh berikutnya ialah bertanggung jawab. Bagi seorang pegawai negeri sipil, tanggung jawab merupakan hal yang penting, di mana seorang pegawai negeri sipil harus mampu bertanggung jawab akan apa yang dikerjakan, baik sikap, pekerjaan, ataupun apa yang dilakukan, baik di lingkungan perkantoran ataupun di luar perkantoran. Karena bertanggung jawab merupakan salah satu indikator seorang pegawai negeri sipil memiliki nilai-nilai dasar pada dirinya dan layak sebagai seorang pegawai negeri sipil. Yang kedua, nasionalisme. Di dalam nasionalisme terdapat nasionalisme kepada Pancasila, adanya rasa kebangsaan, adanya wawasan kebangsaan, dan juga adanya wawasan Nusantara. Nasionalisme itu sendiri merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus
rasa untuk menghormati bangsa lainnya. Berikut rasa nasionalisme yang bisa kita terapkan di lingkungan kantor. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kantor, di saat kita melihat teman kita yang sedang dalam kesulitan, kita harus segera datang untuk membantunya. Dan jika kita tidak bisa membantunya dalam hal yang ia butuhkan, kita bisa membantunya dalam mencarikan pertolongan ke orang lain. Dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme, alangkah baiknya jika kita bisa saling membantu satu sama lainnya dan bergotong royong, tidak hanya di dalam lingkungan kantor, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat yang luas. Yang ketiga, etika publik. Berikut adalah contoh dari penerapan nilai-nilai etika publik dalam pekerjaan sebagai seorang ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sebagai seorang ASN, kita diwajibkan untuk memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang memuat nilai-nilai etika publik di dalamnya. Nilai-nilai etika publik sebagai seorang ASN yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, berintegritas tinggi, serta disiplin. Salah satu contoh dari bentuk sikap disiplin adalah datang tepat waktu ke kantor, kemudian melakukan absen melalui e-office dan memberikan keterangan yang sesuai. Sebagai seorang ASN, kita perlu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Contoh lain dari penerapan nilai-nilai etika publik adalah dalam menggunakan kekayaan atau barang milik negara, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara tersebut dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru dan diikuti. Kita perlu menggunakan barang milik negara dengan efektif dan efisien sebagai penunjang pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang ASN. Serta dalam memberikan informasi, sepatutnya kita memberikan informasi yang benar agar tidak menyesatkan orang yang menerima informasi tersebut. Yang keempat, komitmen mutu. Contoh perilaku komitmen mutu adalah dengan datang kerja tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan, kita telah menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, Kementerian ATR BPN melakukan inovasi dengan meluncurkan aplikasi survei Tanahku untuk mempermudah masyarakat mengecek berkas dan mempermudah petugas mengetahui letak bidang tanah yang ingin didaftarkan pemohon. Selanjutnya, pengecekan alat ukur. Mengecek alat ukur secara berkala sebelum melaksanakan pengukuran untuk menjaga kualitas alat ukur sehingga saat pengukuran sudah dipastikan bahwa alat ukur dalam kondisi
yang baik. Dan yang kelima, anti korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan pribadi atau penyuapan, kickbacks, penerimaan komisi secara tidak sah juga sebagai bentuk sebuah kejahatan. Dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, kita sebagai ASN harus bisa bersikap tegas dan berani untuk menolak segala bentuk suap seperti gratifikasi, pungli, ataupun jenis tindakan suap lainnya. Sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki sifat jujur dan berani menolak suap sebagai dukungan anti korupsi. Sekian video singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.